Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Ramadona, SE MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pembinaan kompetensi mengajar. Perkenalkan, nama saya Luciana Tri Rahayu dengan NPM 2021 14500 Di sini saya akan menceritakan tentang diri saya, tentang perjalanan saya dari semester 1 sampai semester 5, dan alasan saya kenapa saya memilih jurusan dan kampus Unindra ini. Nama saya Luciana Tri Rahayu, biasa dipanggil Lucy. Saya itu jurusan tahun 2020 dari SMK 58 Jakarta, jurusan Kriya Kreatif Batik dan Tekstil. Mengapa saya memilih kampus Unindra sebagai kampus pilihan saya? Itu yang pertama karena keluarga, karena ibu saya ingin saya untuk melanjutkan saya buat belajar ke perguruan tinggi. Nah, terus yang kedua, harganya terjangkau dan relatif murah, jadi bisa dijangkau nih sama teman-teman yang sambil kerja juga. Nah, terus juga bisa dijangkau dari kalangan menengah sampai ke bawah juga. Nah, terus yang ketiga itu karena jenjang karir. Ya, namanya zaman sekarang gitu ya, cari pekerjaan itu lumayan susah juga. Lulusan SMK bahkan yang sarjana pun kadang masih sulit untuk mencari pekerjaan. Jadi gimana caranya pun biar walaupun kita kuliah kayak gini, tetap harus saling mengembangkan prestasi kita juga di dalamnya. Nah, terus yang keempat itu adalah lokasinya terjangkau, jadi masih mudah dijangkau sama teman-teman juga. Terus juga masih transportasi umum itu di mana-mana sekarang udah bisa masukin gitu, kayak mulai angkot, terus juga Transjakarta juga, walaupun nggak nyampe dalam tapi ke dalamnya itu masih bisa naik angkot kayak gitu. Nah, terus yang kelima karena menyediakan kelas yang lumayan fleksibel gitu waktunya. Yang dimaksud fleksibel ini adalah khusus untuk kelas ekstensi sih, karena kan ekstensi itu buat teman-teman yang bekerja dari Senin sampai Jumat. Nah, buat Sabtunya itu lumayan longgar, kalau misalnya teman-teman libur bisa seharian itu buat full kuliah. Nah, terus alasan saya yang terakhir adalah karena teman-teman sekitar. Karena teman-teman sekitar saya itu rata-rata kuliahnya di Unindra. Jadi banyak nih kayak omongan-omongan kuliahnya di sini aja, kuliahnya di sini aja. Jadi saya lebih memilih ke Unindra. Nah, akhirnya kenapa sih sampai akhirnya saya memilih buat masuk ke prodi ekonomi? Karena sebenarnya pilihan saya itu ada dua di kampus Unindra. Yang pertama ada matematika, yang kedua itu ada ekonomi. Yang penting waktu itu saya mikirnya mau ngambil yang ada hitung-hitungannya, karena saya suka banget sama hitung-hitungan tuh pada waktu itu. Nah, terus berjalannya waktu ternyata ekonomi itu nggak seperti bayangan saya. Tidak sesuai ekspektasi, tapi masih bisa terhandle karena saya mikirnya ini masih kayak tentang teori, karena kan ekonomi masih tentang yang umum-umum di sekitar kita. Walaupun emang pasti saya juga udah mikir ada hitung-hitungannya, cuma nggak tahu ya, waktu di pertengahan itu sempat yang kayak mikir apa salah jurusan apa enggak, karena kan ngebatin juga ya, tugasnya udah lumayan banyak karena udah di pertengahan semester gitu. Cuma kesini udah oke-oke aja, baik-baik aja, dan bisa dijalanin dengan sepenuh hati. Kayak gitu. Perjalanan kuliah saya dari semester 1 sampai semester 5 kemarin itu lumayan panjang, dan sekarang udah masuk semester 6, udah hampir mau ke finish, tapi masih di tengah-tengah nih, kira-kira mau kemana nantinya. Jadi masih ada pertimbangan-pertimbangannya gitu. Nah, jadi waktu semester 1 sampai semester 2 itu saya berada di kelas reguler pagi. Di kelas pagi. Kenapa saya masih di kelas pagi? Karena waktu itu masih COVID 2020. Terus juga saya belum bekerja pada tahun tersebut dan pada semester tersebut. Jadi mau gak mau saya tetap melanjutkan kuliah
walaupun masih kelas pagi kayak gitu. Di semester 1 sama semester 2 itu full online. Nah, ada mata kuliah yang emang saya belum ngerti gitu, karena kan saya ngambil jurusan dari tekstil ke ekonomi yang emang gak ada sangkut pautnya keduanya gitu, jauh gitu. Kesusahan itu pasti ya, apalagi pada mata kuliah akuntansi, karena saya gak ada basic sama sekali di akuntansi, jadi lumayan susah tuh waktu awal-awal. Jadi saya mau gak mau emang harus mau juga buat, jadi saya waktu itu belajar sama teman saya nanya juga full sama teman saya yang menguasai di bidangnya kayak gitu. Karena kan kalau online itu enggak 100% materi itu masuk ke kepala kita gitu. Nah, memasuki semester 3 itu saya sudah mulai pindah ke kelas sore, yang dimana kelasnya itu udah mulai hybrid, jadi online offline, dan juga saya harus beradaptasi lagi sama teman-temannya, sama dosennya, sama mata kuliahnya juga pastinya ya. Nah, waktu semester 3 waktu kuliah offline itu saya lumayan dakdikduk, karena kan gak pernah ketemu sama teman-temannya, gak pernah berpapas-papasan sama teman-temannya, bahkan chattingan pun gak pernah gitu, karena emang bener-bener baru pindah kelas, terus seminggunya online langsung offline, jadi emang belum ada temen gitu waktu itu. Jadi lumayan kesulitan juga buat ngobrol-ngobrol atau adaptasi gitu. Itu semua teman-teman saya juga, saya sudah merasa komunikasi dengan baik, merasa sudah pendekatan dengan baik juga, tinggal adaptasi yang lainnya aja. Nah, waktu memasuki semester 4 itu pelajaran akuntansi itu masih ada. Jadi waktu dari semester 1 sama semester 3 itu pelajaran akuntansi menurut saya susah buat saya pahamin gitu, karena kan walaupun udah offline kadang kita nggak tahu cara mengajarnya beliau itu seperti apa, kadang bisa masuk tapi kadang juga enggak. Nah, kebetulan waktu di semester 4 saya sudah mulai sedikit paham tentang akuntansi. Semester 5 itu pembelajaran sudah mulai padat banget jadwalnya, jadi lumayan padat juga, nggak seperti semester-semester sebelumnya. Jadi kita juga harus bisa mengatur waktu kita gimana caranya biar tetap masih bisa terjalan dengan baik, tugas-tugas kita selesaikan, datang ke tempat kuliah tepat waktu, gimana pun caranya itu semua bisa terhandle, walaupun pasti ada aja kayak kendalanya, entah itu macet, entah itu kita kelupaan juga. Jadi mau gak mau kita harus ngatur itu semua kayak gitu. Memasuki semester 6 banyak banget overthinking yang lagi ada di pikiran-pikiran ini, dan masih banyak pertimbangan antara pekerjaan sama kuliah yang makin lama kira-kira masih bisa terhandle atau enggak, cuma berharap dia masih aman-aman aja. Dan saya sedikit cerita juga, jadi saya itu merupakan seorang guru dari salah satu bimbel atau bimbingan belajar, bukan dari yang resmi tapi ini bimbel umum gitu, dari salah satu bimbel di Jakarta Timur. Saya itu ngajar matematika dari usia 3 tahun sampai dengan SMP kelas 9. Jadi saya emang mengajar sesuai dengan apa yang saya sukai. Jadi kalau saya suka hitung-hitungan, jadi saya ngambilnya matematika aja ngajarnya. Nah, kebetulan ini bukan merupakan sekolah, tapi ini bimbel biasa. Nanti kedepannya saya ingin menjadi seorang guru tapi di sekolahan SD atau mungkin SMP, cuma belum tahu mau ke sekolahan mana. Terus juga mungkin saya juga ingin melanjutkan usahanya itu hampir sama bimbel juga, cuma mungkin bisa lebih meluas lagi gitu. Jadi rencananya ingin yang tentang anak-anak atau nilai yang kita harapkan, yang pasti yang kita harapkan itu tinggi ya teman-teman.
Terus juga mungkin kedepannya kita juga bisa saling sharing juga tentang pengalaman atau tentang hal lainnya. Yang penting kita tidak putus komunikasi kedepannya. Nah, terus juga semoga nanti kita dilancarkan buat skripsinya atau buat tugas-tugas yang lainnya, karena kan udah semakin semester atas itu semakin padat gitu. Jadi sebisa mungkin kita handle bareng-bareng. Oke, sekian dari perkenalan diri saya. Semoga teman-teman atau semoga Bapak Dr. Rama bisa terkesan ketika nonton ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.